Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan episode Cikal Baca-Baca dengan saya Om Jo. Nah, saya pilih buku ini untuk kelas 4 dan yang sehubungan, maksudnya adalah kisaran kelas 4 ya, ada yang cocok juga untuk kelas 3 dan kelas 2 mungkin ya. Karena di sini ceritanya cukup menarik dalam artian kejadian di dalam buku ini banyak sekali yang kita pikir naif atau konyol begitu ya. Namun di sini jangan-jangan karena bahasanya dan tema yang disampaikan cukup tricky, cukup memancing penasaran ya, karena di sini banyak hal-hal yang waktu kita lihat sekilas, wah ini konyol banget nih, nggak mungkin terjadi. Namun apakah di dalam cerita ini semuanya bersifat literal atau seperti bagaimana adanya begitu ya, tidak perlu dimaknai. Namun apabila dimaknai, maka cerita ini bisa terasa ambigu. Maksudnya adalah mungkin saja ini penulisnya bermaksud menyelipkan atau memberikan makna yang berbeda dari yang seperti yang kelihatannya. Bagaimana maksudnya? Kita sering sekali memberikan simbol-simbol atau perumpamaan ya ketika mengucapkan sesuatu, dan pada saat kita mengucapkannya kita tidak memberikan atau tidak maknanya bukan seperti yang kita ucapkan. Kata Pak Sapardi Djoko Damono, penyair Indonesia, judul bukunya adalah Bilang Begini Maksudnya Begitu. Kita sering sekali melakukannya, dan mungkin karena kita selalu melakukannya kita bahkan tidak sadar. Nah, contoh begini, ada peribahasa yaitu peribahasa itu contoh yang paling tepat ya. Peribahasa yaitu mendapat kopi pahit. Artinya pada saat kita bertamu ke rumah orang, kita tidak mendapatkan sambutan yang baik. Nah, bukan bermakna kopi pahit beneran, namun maksudnya adalah kita tidak mendapatkan sambutan yang sesungguhnya. Tidak mendapatkan sambutan yang ramah. Itu salah satu contohnya. Atau contoh lainnya ya, banyak sekali. Misalnya panjang tangan. Panjang tangan itu berarti orang yang suka mencuri begitu ya. Oke, kenapa kita tidak langsung baca saja ya? Oke, saya akan pilih 2 saja dari cerita yang banyak ini. Yang pertama adalah Tearwater Tea dan Upstairs and Downstairs, 31 dan 41 ya. Oke, kita cek. Nah, di sini ada cerita tentang tokoh kita hari ini, yaitu burung hantu. Ups, bukan ini, 31 ya. Iya. Nah, dia ingin minum teh, Tearwater Tea, tapi tehnya dengan air mata, teman-teman. Nah, apakah maksudnya di buku ini ceritanya benar-benar literal, namun apabila kita bisa memaknai yang lain, ini bakal cukup keren, teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Tearwater Tea. Owl took the kettle out of the cupboard. Tonight I will make Tearwater Tea. Dari bunyi pengucapannya ini cukup tricky juga, ada tear dan tea. Tearwater tea. Ada 2 bunyi yang mirip, yaitu tea dan tear, dan ada 2 bunyi yang akhirannya sama, dan Tearwater tea, he said. He put the kettle on his lap. Now, said the owl, I will begin. Owl sat very still. He began to think of things that were sad. Ia memikirkan hal-hal sedih supaya bisa mengumpulkan air mata dan menaruhnya di dalam kettle. Ingat, dia tadi ingin minum teh namun dengan air mata. Wah, gimana nih? Chairs with broken legs, said Owl. His eyes began to water. Matanya mulai basah memikirkan kursi yang patah. Songs that cannot be sung, said Owl, because the words have been forgotten. Lagu-lagu yang syairnya terlupakan, itu membuat dia sedih karena tidak bisa dinyanyikan
air matanya terlihat turun ke dalam teko. Owl began to cry. A large tear rolled down and dropped into the kettle. Spoons that have fallen behind the stove and are never seen again, said Owl. More tears dropped down into the kettle. Air mata kembali turun. Books that cannot be read, said Owl, because some of the pages have been torn out. Buku. Kita sedang membaca buku ya. Yang tidak bisa dibaca karena robek. Hilang ceritanya di bagian yang robek. Clocks that have stopped, said Owl, with no one near to wind them up. Jam yang tidak bisa nyala lagi. Waktu ya, jam itu kan waktu ya. Mungkin salah satu maknanya adalah jam, yang dimaksud adalah waktu. Waktu berhenti tanpa orang menyalakannya kembali, menghidupkannya lagi. Bayangkan ada waktu yang tersia-sia, yang tidak bisa dihidupkan, dalam artian bukan dihidupkan seperti nyawa begitu ya, namun dihidupkan dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang bisa membuat kita merasa lebih bersemangat. Mungkin itu maksudnya ya. Dan ini hanya salah satu saja, ada banyak hal lain yang diungkapkan tadi ya. Owl was crying. Many large tears dropped into the kettle. Mornings nobody saw because everybody was sleeping, sobbed Owl. Burung hantu menangis. Ada hal indah yang terjadi di pagi hari tapi tidak ada yang melihatnya. Itu membuat dia sedih. Mashed potatoes left on the plate, he cried, because no one wanted to eat them, and pencils that are too short to use. Owl thought about many other sad things. He cried and cried. Soon the kettle was all filled up with tears. There, said Owl, that does it. Owl stopped crying. He put the kettle on the stove to boil for tea. Owl felt happy as he filled his cup. It tastes a little bit salty, he said, but tear water tea is always very good. Rasa tehnya asin, iya, karena air mata. Namun teh dengan air mata tetaplah baik menurut dia. Air mata yang kita telan gitu ya guys. Air mata mungkin di sini bermakna apa ya? Mungkin bermakna kesedihan, namun kalau kita bisa menelan kesedihan kita sendiri, maka itu adalah hal yang baik untuk kita sendiri. Apa maksudnya menelan kesedihan? Mungkin maksudnya menerima kesedihan ya. Dan apa yang membuat kita sedih? Banyak sekali. Dan sepertinya tema-tema yang diusung di cerita ini adalah tema-tema tentang hal kesia-siaan ya, sesuatu yang kita sia-siakan, yang kita tidak sadari tersia-sia begitu saja. Misalnya seperti tadi ada matahari pagi yang indah sekali, namun kita tidak punya waktu untuk memperhatikan. Mungkin contoh matahari ini hanya salah satu contoh saja. Mungkin banyak sekali yang membuat kita refleksi bahwa ada banyak sekali hal yang kita sia-siakan ya. Mungkin misalnya pemandangan, atau menurut orang Jepang ya, memandangi pohon tumbuh setiap hari dari daun ke daun itu akan membuat perasaan kita halus. Nah, kita mungkin karena tidak punya waktu ya, kita tidak memperhatikan, padahal banyak sekali hal menakjubkan yang mungkin bisa kita nikmati setiap hari. Dan melewatkan hal-hal tersebut bisa membuat tokoh kita ini menangis sebanyak teko. Itu ya mungkin ya. Kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Banyak sekali hal ya tadi ya, ada hal-hal yang terlupakan ya, waktu dan kursi duduk. Mungkin teman-teman bisa memikirkan hal lain yang bermaksud sehubungan dengan kursi patah ini. Mungkin ini adalah suatu yang ditinggalkan orang sehingga dia sedih. Bagaimana rasanya kerajinan tangan seperti ini kemudian rusak dan ditinggalkan begitu saja. Mungkin itu yang membuat dia menangis. Oke, selanjutnya.
Upstairs and downstairs. Ini tentang dia ingin berada di dua tempat. Ini tentu saja ini naif ya. Tidak mungkin ada orang berada di dua tempat. Owl's house had an upstairs and a downstairs. There were 20 steps on the stairway. Some of the time Owl was upstairs in his bedroom. At other times Owl was downstairs in his living room. Kadang-kadang dia di atas di kamarnya, kadang dia di bawah di living room, ruang tamu. When Owl was downstairs, he said, "I wonder how my upstairs is." When Owl was upstairs, he said, "I wonder how my downstairs is getting along." "I'm always missing one place or the other." "There must be a way," said Owl, "to be upstairs and to be downstairs at the same time." Pasti ada cara ketika saya berada di dua tempat sekaligus. Penasaran kan gimana caranya ya? Dia akan mencoba cara ini. Perhaps if I run very, very fast, I can be in both places at once. Owl ran up the stairs. "I'm up," he said. Owl ran down the stairs. "I'm down," he said. Bisakah dia berada di dua tempat dengan cara lari? Kita lihat ya hasilnya. Hasilnya adalah Owl ran up and down the stairs faster and faster. "Owl," he cried, "are you downstairs?" There was no answer. "No," said Owl. "I am not downstairs because I'm upstairs. I'm not running fast enough." Mungkin karena aku larinya kurang cepat, aku tidak berada di dua tempat. Aku tetap di atas. "Owl," he shouted, Are you upstairs?" There was no answer.